Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Penyidik Polda Bali menetapkan 3 pengunjuk rasa sebagai tersangka karena terlibat kasus pengeroyokan dan perusakan. Pasca kerusuhan, polisi memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Komunitas ojek online Bali menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan dan keamanan. Penyidik Polda Bali menetapkan 3 pengunjuk rasa sebagai tersangka karena terlibat kasus pengeroyokan dan perusakan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, ketiga pengunjuk rasa tersebut melempar bom molotov dan mencuri gas air mata milik petugas saat mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Bali. Polisi meringkus para tersangka dan mereka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan. Ya, yang 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka, ya, pelaku yang membawa bom molotov dan mencuri gas air mata petugas pada saat itu. Dan sementara juga masih ada 5 orang yang kita masih dalami, sementara masih pemeriksaan oleh teman-teman penyidik. Itu sangkanya apa yang 3 orang? Berkaitan dengan 170 ya, 170 itu pengeroyokan pengerusakan. Penyidik Polda Bali saat ini masih memeriksa 5 orang lagi untuk mengetahui peran mereka dalam unjuk rasa anarkistis. Aksi unjuk rasa di DPRD Bali pada hari Sabtu pekan lalu berlangsung ricuh. Polisi mengamankan lebih dari 100 pengunjuk rasa karena bertindak anarkistis. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kepolisian Resor Jembrana bersama instansi terkait memperketat pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk merupakan pintu masuk dan keluar Bali. Langkah ini untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban pasca aksi unjuk rasa di Jakarta dan Denpasar. Petugas memeriksa identitas penumpang, barang bawaan termasuk barang berbahaya maupun ilegal. Pemeriksaan yang sama juga dilakukan di pos pemeriksaan KTP. Penumpang yang masuk harus memperlihatkan KTP. Hal ini untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Unjuk rasa tidak menjadi permasalahan dalam hal unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu disampaikan dalam keadaan damai. Yang kita mengantisipasi adalah adanya pihak-pihak yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Kami melaksanakan patroli baik itu di siang maupun malam hari, patroli gabungan. Kemudian kaitan dengan pemeriksaan sudah kita laksanakan secara rutin, namun dengan perkembangan situasi seperti ini kami lebih detail melaksanakan pemeriksaan, mengantisipasi adanya barang-barang yang mencurigakan atau orang-orang yang mungkin datang dengan tujuan yang tidak pasti begitu. Sejauh ini, situasi penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang kondusif. Lalu lintas kendaraan dan penumpang terpantau padat dan normal. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Unjuk rasa selama beberapa hari terakhir berakhir anarkis. Di Jakarta dan sejumlah daerah termasuk fasilitas umum banyak yang rusak dan penjarahan terjadi di mana-mana. Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia akan terancam jika unjuk rasa tidak berhenti dan anarkistis. Tidak terkecuali Bangli, sebagai salah satu daerah yang banyak dikunjungi wisatawan. Kekhawatiran ini juga dirasakan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Bangli Iwayan Dirgayusa.
Ia khawatir demonstrasi ricuh di beberapa daerah di Indonesia termasuk Bali berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Bangli masih normal, mencapai 3.000 hingga 3.500 orang per hari. Tentunya ada kekhawatiran akan terjadinya penurunan kunjungan wisatawan yang nanti akan berdampak terhadap penurunan pendapatan dan tidak tercapainya target di tahun ini. Jadi kalau tidak tercapai target secara kredibilitas kelembagaan itu kan menjadi sebuah catatan. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menjaga situasi keamanan di Bali sehingga sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bali tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Gubernur Bali Wayan Koster harus bekerja keras meyakinkan wisatawan untuk datang ke Bali di tengah kerusuhan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia termasuk Bali. Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah negara menerbitkan travel warning agar warganya tidak berkunjung ke Indonesia untuk sementara waktu termasuk Bali. Rabu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster mengundang sejumlah wisatawan asing untuk datang berlibur ke sejumlah objek wisata di Bali. Ia memastikan situasi di Bali saat ini aman dan terkendali, dan aktivitas sudah berjalan normal kembali. Sudah aman dan kondusif bagi para wisatawan dari berbagai negara, wisatawan mancanegara maupun juga wisatawan domestik sudah tidak perlu ragu lagi. Silakan berwisata ke Bali, menikmati keindahan alam, ramah tamah masyarakat dan juga keunikan budaya Bali. Bali sudah sangat kondusif. Akibat kerusuhan yang terjadi pekan lalu di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia, memicu sejumlah negara menerbitkan travel warning atau peringatan bagi warganya. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Kanada, Inggris, Filipina, dan Jepang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.